Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Yani Rahayu. I'm from TBI 5 Europe. In this video, I would like to explain about cultural ethnocentrism, stereotype, and prejudice. Firstly, ethnocentrism adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat. Dampak positif etnosentrisme, dampak etnisentrisme adalah yang pertama, dapat mempertinggi semangat patriotisme. Terus yang kedua, dapat menjaga keutuhan dan stabilitas kebudayaan. Yang ketiga, dapat mempertinggi rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Selanjutnya, etnosentrisme ini mempunyai dampak negatif juga. Nah, dampak negatifnya itu adalah yang pertama, dapat menimbulkan konflik antar suatu suku. Nah, yang kedua, terdapat aliran politik dapat menghambat proses asimilasi budaya yang berbeda. Contohnya, mahasiswa yang berasal dari Medan, ini suku Batak, akan selalu bersikeras pada pendirian dan sikap yang menyebut dirinya sebagai orang yang tegas, berpendirian, dan kasar. Nah, kasar dalam ini artiannya adalah tegas. Sedangkan Melayu dikatakan pemalu, religius, dan merasa lebih bisa diterima dimanapun mereka berada. Sedangkan suku Jawa, akibat pengaruh Orde Baru sebagai pusat pemerintahan, menganggap dirinya paling maju di daerah lainnya di Indonesia. Yang kedua, bahwa stereotype adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya dilakukan berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip sering diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran-gambaran atau angan-angan atau tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka. Nah, individu yang stereotip terhadap suatu kelompok atau golongan, sikap stereotip ini sukar berubah meskipun apa yang menjadi stereotip berbeda dengan kenyataan. Yang lebih dominan bisa terjadi di lingkungan rumah saya. Contohnya adalah stereotype ejekan ini yang merupakan cara pandang dan penilaian kepada seseorang terhadap rata-rata orang tersebut digolongkan, atau singkatnya penilaian orang dari penampilan atau latar belakangnya. Karena saya tinggal di Lampung, yang masyarakatnya merupakan suku Lampung, di mana suku Lampung yang dikenal bersikap kasar dan nada bicaranya tinggi. Sedangkan kami, orang Jawa, menilainya memiliki sifat yang keras dan tegas. Padahal memang gaya bicara masyarakat suku Lampung yang seperti itu. Selanjutnya materi yang ketiga, prejudice. Tahu kan apa itu prejudice? Sebenarnya prejudice ini sudah lebih sering kita kenal dengan sebutan prasangka. Nah, prejudice merupakan keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya, istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Nah, untuk selanjutnya, prasangka juga diterapkan pada bidang lain selain ras. Pengertiannya sekarang
menjadi sikap yang tidak masuk akal, yang tidak terpengaruh oleh alasan rasional. Nah, sikap prejudice ini jarang nampak secara kasat mata, namun dapat dirasakan dengan amat jelas oleh orang yang mengalami perlakuan tidak adil ini. Nah, ambillah contoh. Pada saat kita bertemu seseorang untuk yang pertama kalinya, nah kita langsung menilai orang tersebut kira-kira dari suku apa, agamanya apa, dan status sosialnya kira-kira apa. Misalnya selevel sama kita nggak sih? Dan yang paling menakutkan dari sekedar etnosentris, stereotype, dan prejudice adalah pada akhirnya muncul yang namanya diskriminasi, suatu tindakan nyata terhadap suatu kelompok dalam memperlakukan dua atau lebih kelompok tersebut. Akibatnya akan menjadi perpecahan antara suku atau suatu kelompok masyarakat. Maka dari itu, kita seharusnya menilai seseorang bukan dari suku, ras, agama, atau cara berpakaian mereka, tapi nilailah orang berdasarkan tindakannya kepada sesama. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.